Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Toiba TV di hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 atau hari ke-21 kita jalani ibadah Ramadan. Kali ini saya mau memberitakan kembali soal perkembangan kasus perumahan fiktif yang dilakukan oleh CV Kaisa Al-Mansur yang belakangan nama Yusuf Mansur ada di dalamnya. Saya terakhir memberitakan soal kasus ini pada sekitar 5 atau 4 bulan yang lalu. Saudara-saudara, banyak sudah video saya yang membicarakan soal kasus perumahan bodong ini yang melibatkan nama Yusuf Mansur ini. Mulai dari mewawancarai para korban sampai ketika kasus ini sampai ke Polda Metro Jaya. Sudah banyak saya memberitakan di sini. Sedikit saya mereview bahwa tahun 2018 yang lalu seorang sahabatnya Yusuf Mansur yang bernama Amanah atau di lingkungan di Cipondoh sana, Tangerang, itu lebih dikenal dengan nama Arab. Arab ini atau Amanah ini rumahnya persis berada di sisi timur Darul Quran, tetangganya Darul Quran. Dari rumahnya Arab itu sekitar tak lebih dari 300 meter atau mungkin kurang dari itu rumahnya dari pagar Darul Quran. Dari media sosial milik si Arab ini kita melihat bagaimana keakraban antara si Arab ini dengan Yusuf Mansur. Juga menurut cerita dari masyarakat sekitar, memang Arab dan Yusuf Mansur ini sudah berteman sejak dahulu. Bahkan ada beberapa pengerjaan dalam Darul Quran itu dilaksanakan oleh si Arab ini. Saudara-saudara, tahun 2018 lewat CV Kaisa Al-Mansur. Jadi Kaisa Al-Mansur itu nama CV-nya itu, Kaisa itu konon diambil dari nama dia, nama anaknya Arab, dan Al-Mansur sendiri mungkin itu dari nama Yusuf Mansur. Arab mendirikan CV tersebut dan mulai menjual kafling perumahan di sekitar Cipondoh di beberapa lokasi. Lalu ramai-ramai orang mulai membeli kafling perumahan tersebut. Ada satu ciri khas yang dijual oleh Arab ini dalam brosur-brosur maupun dalam iklan-iklan perumahan yang mau dijualnya itu, yaitu memakai nama syariah, perumahan bersyariah. Entah seperti apa konsep syariah dalam pembangunan perumahan CV Kaisa Al-Mansur ini, itu juga banyak yang tidak bisa memberikan penjelasan. Saudara-saudara, lebih dari 100 orang kemudian membeli kafling tanah itu dengan menyetorkan uang muka bervariasi, mulai dari 50 juta sampai yang terbesar itu 300 juta rupiah. Memang lokasi tempat rumah itu yang akan diberikan kepada para konsumen itu ditunjuki oleh tim-tim marketingnya CV Kaisa Al-Mansur atau si Arab ini. Belakangan ternyata Kaisa Al-Mansur itu belum menyelesaikan proses jual beli tanah tempat perumahan itu dengan si pemilik tanah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Si pemilik tanah mengambil kembali tanahnya, kemudian mereka bangun sendiri. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah terlanjur membeli atau menyetorkan uang muka ke perusahaannya temannya Yusuf Mansur itu? Ya, mereka gigit jari. Lalu mulai ribut-ribut mereka. Mereka berencana untuk berdemo, berencana untuk mengambil aset-asetnya si Arab ini, sampai pada rencana mereka untuk mendatangi Coffee Johnny, tempat Pak Hotman yang terkenal itu, untuk membuat video pengaduan. Nah, dalam keadaan hiruk pikuk itu, Yusuf Mansur tampil untuk menjadi penyelamat begitu. Mereka dikumpulkan, lalu Yusuf Mansur berjanji akan mengembalikan semua uang muka yang telah dibayar oleh para konsumen. Apa hubungannya perusahaan ini dengan Yusuf Mansur sehingga dia serta-merta mau menyelamatkan si Amanah ini? Menurut Yusuf Mansur yang dikutip oleh para korban, daripada ribut-ribut
lapor sana lapor sini daripada ribut-ribut menghabiskan waktu untuk menyelesaikan atau mengejar si Arab ini. Lebih baik dia saja yang menyelesaikannya. Para korban juga disodorkan satu LSM yang bernama Kampak Mas, diketuai oleh Sandi namanya. Nah, Sandi ini tampil sebagai komunikator antara Yusuf Mansur dengan para korban. Dalam sebuah video itu Sandi memperlihatkan bahwa Yusuf Mansur sudah menunjukkan itikat baik dia dengan menjaminkan sertifikat tanah atas nama istrinya Siti Maimunah untuk dibayarkan kepada para korban. Saudara-saudara, pernah Arab ini di tahun 2019 menghilang, kemudian dia muncul. Dalam kemunculannya mereka bertiga membuat sebuah video antara Yusuf Mansur, Arab dan Sandy, ketua LSM Kampak Mas itu. Mereka senang-senang dan mereka sama-sama membuat video yang tujuannya untuk menyejukkan hati para korban. Dari sini saudara-saudara, kita melihat bagaimana keakraban antara Yusuf Mansur, si Arab yang merupakan pemilik proyek, dan Sandy, orang yang tampil untuk menjadi penyelamat bagi para korban. Nah, dari sini saudara-saudara kita bisa mengambil kesimpulan. Ada apa antara Yusuf Mansur, si Arab yang memiliki CV-nya, dan Sandi yang tampil sebagai komunikator atau penyelamat? Kita bisa mengambil kesimpulan sendiri. Nah, saudara-saudara, nanti pada video berikut ini juga saya akan melampirkan bagaimana Arab, Yusuf Mansur dan Sandy tampil secara bersama, dan juga bagaimana Sandy ini sebagai komunikator dan penyelamat ini menyampaikan bahwa jaminan apa yang diberikan oleh Yusuf Mansur kepada para korban, yang belakangan ternyata semua itu hanya bohong belaka. Saudara-saudara, para korban kemudian meminta Zeni Mustafa untuk membantu mengadvokasi masalah ini. Lalu ada sekitar 20 orang menandatangani kuasanya kepada Zeni, dan Zeni membawa masalah ini ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya dalam tahun 2024 kemarin, semua orang korban yang telah memberikan kuasanya kepada Zeni sudah diambil keterangannya oleh pihak penyidik, dan proses itu sudah selesai. Terakhir, penyidik mengatakan kepada Zeni Mustafa bahwa mereka akan menggelar perkara setelah mereka 2 kali memanggil Arab ke alamatnya, tetapi tidak pernah Arab itu mendatangi atau mengindahkan undangan dari Polda Metro Jaya itu. Nah, saudara-saudara, setelah itu Zeni Mustafa hilang komunikasi dengan penyidik. Surat pemberitahuan perkembangan perkara atau SP2HP itu juga tidak pernah lagi dikirim kepada Zeni Mustafa. Ini kemudian membuat Zeni Mustafa dan para korban merasa bahwa kasus mereka ini diambangkan oleh penyidik. Apa sesungguhnya yang terjadi di Polda Metro Jaya dengan kasus ini? Sebagian korban mengatakan bahwa ada campur tangan Yusuf Mansur dalam kasus ini. Sebagian korban itu menduga ada campur tangan Yusuf Mansur sehingga kasus ini akan menguap. Tapi Zeni Mustafa kemudian akan melakukan sejumlah klarifikasi kepada penyidik. Nah, apa yang dilakukan oleh Zeni Mustafa kepada Polda Metro Jaya, penyidik kemarin hari Kamis tanggal 20 Maret itu Zeni Mustafa dan satu perwakilan korban itu mendatangi Polda Metro Jaya menyampaikan sebuah surat kepada Kapolda. Saudara-saudara, bagaimana keterangan Zeni Mustafa soal perkembangan kasus ini? Nanti ikuti saja video saya berikut ini yang saya rekam perbincangan ini pada hari Kamis kemarin di lingkungan Polda Metro Jaya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita ikuti terus perkembangan kasus ini. Kenapa? Karena kasus ini semua korban dalam proses penyelidikannya di Polda Metro Jaya selalu menyebut nama Yusuf Mansur ada di dalamnya. Sejauh mana dan seperti apa keterlibatan Yusuf Mansur dalam kasus ini nanti akan diungkap oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Sampai bertemu pada video saya berikutnya, dan terima kasih banyak telah memperhatikan video saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia yang dicari-cari Arab. Jangan kabur lah. Iya, Pak Kiai, siap. Kita hadapi. Amin. Ya enggak? Namanya masalah itu harus kita selesaikan. Ya enggak? Insya Allah kita punya Allah. Yang penting kita tobat. Amin, Pak Kiai. Apa yang salah kita perbaiki. Betul nggak Bang Sandi? Amin. Hah? Betul. Masalah sih, namanya juga manusia, masa nggak punya masalah? Amin. Ya kan? Amin. Tapi dengan masalah itu kita jadi bersatu. Amin. Jadi berkeluarga. Amin, Allah. Saat ini aja ada berapa ya? 26 keluarga kan? Betul. Pak. Yang kalau baik nanti penanganannya, insya Allah menjadi keluarga ente. Amin, Allah. Jadi keluarga aneh juga gitu kan? Jadi silaturahim, betul kan? Amin, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Maret 2020. Saya Ketua Umum LSM Tampak Mas Eri. Hari ini saya sudah bertemu dengan Pak Kiai dan saya sudah memegang 2 aset milik Pak Kiai atas nama istri Pak Kiai Yusuf Mansur, masing-masing seluas kurang lebih di wilayah Alas Tua luasnya ini kurang lebih 1000 meter dan yang satu ini 2000 meter. Ya. Ini atas nama Ibu Siti Maimunah, istrinya Bapak Kiai Yusuf Mansur. Nah, ini bisa saya perlihatkan. Mungkin ini asli, nanti saya tidak bawa pada saat pertemuan dengan rekan-rekan customer karena mungkin saya bawa kopinya. Tapi ini udah ada di tangan saya, bisa dicek ini ya, atas nama Ibu Siti Maimunah. Ya. Nanti kopi akan saya bawa dan saya akan perlihatkan. Mungkin nanti dasar dari surat ini yang akan saya bicarakan, teknisnya seperti apa pada saat pertemuan kita nanti. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 kami di lingkungan Polda Metro Jaya, ada Pak Sudaryanto di sana, ada Pak Jenny di sini, dan ada Mas Prio di sini. Kali ini mau menyampaikan soal perkembangan penyelidikan kasus perumahan Keisa Al-Mansur yang di dalamnya ada Yusuf Mansur. Pak Jenny mungkin bisa berikan keterangan, Pak. Ya, jadi intinya hari ini saya mendatangi Polda Metro Jaya. Saya bersurat ke Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya. Ya. Karena perkara berkaitan dengan investasi bodong atau perumahan bodong Keisa Al-Mansur yang sampai dengan saat ini klien saya itu sudah menyetorkan DP tapi wujud perumahannya kan tidak ada. Nah, kemudian perkara ini kan di take over oleh Yusuf Mansur dan juga tidak ada penyelesaian. Nah, karena ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor, kurang lebih ada 23 terlapor ya. Pelapor. Ya. Kurang lebih ada 23 pelapor ya. Kemudian kok terus perkaranya kami tidak mendapatkan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan perkara begitu. Ya. Oleh karena itu saya menyurati Kapolda, kemudian Direskrimum ya, menanyakan kasus tersebut sampai di mana begitu, Pak. Pak, jadi terakhir terima SP2HP itu kapan, Pak? Terakhir terima SP2HP itu kurang lebih di Oktoberan lah. Oktober 2 tahun lalu 2024. Jadi kalau Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret nih hampir 5 bulan nih tidak terlihat perkembangannya. Oleh karena itu saya bersurat agar juga perkara ini dikontrol juga oleh Kapolda maupun Direskrimum. Pak, itu terakhir SP2HP itu tentang apa, Pak, yang dijelaskan oleh penyidik? Berkaitan SP2HP yang terakhir ya intinya bahwa masih ada kekurangan daripada pelapor. Oh gitu ya, klien saya gitu. Jadi segera ditindaklanjuti gitu. Pak, ini 5 bulan ya. 5 bulan belum ada SP2HP.
Apa yang membuat Pak Jini ada kecurigaan nggak? Jadi begini, ketika perkara ini tidak berjalan, seharusnya kan perkara ini berjalan ketika pelapornya sudah diperiksa, tentu juga nanti ada pihak-pihak terkait diperiksa, kemudian selanjutnya terlapor kan begitu. Tapi sampai dengan 5 bulan ini kan nggak ada berita, artinya tidak ada pemberitahuan sampai di mana proses perkara itu, maka agak aneh juga gitu. Jadi kenapa perkara ini seolah-olah mandek begitu. Jadi kami seolah-olah mandek, makanya kami tanyakan kepada Kapolda dan Direskrimum gitu. Nanti biar Kapolda dan Direskrimum, karena itu di bawahan mereka, biar mereka nanti yang menanyakan itu dan memberikan SP2AP kepada kami gitu. Kalau toh ada kendalanya di mana kan gitu. Tentu saya selaku kuasa hukum pelapor, kemudian ada pelapornya, tentu menunggu-nunggu perkembangan perkaranya sampai di mana. Mereka juga, klien saya juga pengen tahu, saya juga pengen tahu gitu. Ini Mas Priyo nih salah satu korban yang kebetulan mewakili korban. Dari teman-teman apa yang dibincangkan soal 5 bulan ini belum ada perkembangan nih Mas Priyo? Iya, dari saya sendiri sih sebenarnya menanti-nanti ya. Karena kan sudah lama tidak ada kabar maupun dari panggilan gitu ya. Ya saat ini sih saya masih menunggu aja sih dari sini pada sore. Oke. Nanti Pak Jini nanti perkembangan SP2 Jadi ada ini juga, saya memohon ya berkaitan dengan perkara ini, saya mohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, kemudian di Reskrimum Polda Metro Jaya, agar juga mendorong perkara ini agar dilakukan tindak lanjut. Jadi kalau awalnya penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, perkara tersebut adalah perkara nomornya, nomor LP-nya itu LP _B _7506 _12 kemudian _SPKT Polda Metro Jaya ya. Kemudian yang menangani perkara ini adalah Unit 1 Subdit Tranmor Polda Metro Jaya. Ya, jadi harapan saya ada atensi atau empati lah dari Bapak Kapolda, kemudian Direskrimum, karena ini menyangkut permasalahan masyarakat ya. Sebenarnya kan korbannya ratusan korbannya. Cuman yang memberikan kuasa terhadap saya itu sebenarnya awalnya hampir ada sekitar 50, cuman yang dokumennya lengkap tuh sekitar 23. Makanya saya buat dulu laporannya 23 gitu, ketimbang nunggu yang lain gitu. Artinya nanti yang lain dari sekian orang itu masih bisa nyusul ya Pak? Bisa nyusul. Dan korban-korban yang lain kan ada seratusan sebenarnya. Ini investasi benar-benar investasinya bodong, bahwa orang diiming-imingi untuk beli perumahan, kemudian setelah menyetorkan DP ya, kemudian ternyata jangankan rumah, tanah yang ditunjukkan pun bukan miliknya, kemudian sampai dengan sekarang uangnya tidak dikembalikan. Masing-masing setor bervariasi, ada yang sampai dengan hampir 400 ya, hampir 400, ada yang macam-macam lah, ada yang 400, 300 dan seterusnya. Sedangkan isu masuk di kasus ini Pak, pada saat ini awalnya macet ya, kemudian awalnya macet, kemudian orang-orang ini mau melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, tapi itu di take over oleh Yusuf Mansur. Orang-orang ini agar tidak membuat laporan nanti akan diselesaikan. Ya, memang ada pengembalian dari Yusuf Mansur itu, tapi tidak seluruhnya, hanya sebagian kecil yang dikembalikan. Kurang lebih antara 10%-an lah yang dikembalikan dari kerugian orang-orang itu. Pak Jini, nanti hasil dari surat Pak Jini ini nanti kita berkabar lagi ya. Baik. Nanti kan tentu kalau ini sudah masuk, kemudian didisposisikan, tentu nanti biasanya ke penyidik, nanti penyidik biasanya menghubungi saya. Ya. Pak Sudaryanto, Pak Jini, tim pengacara daripada korban, dan Mas Priyo, salah satu perwakilan dari